adalah admin akun IG, ya ini IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF, peran tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengerusakan, ya @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP, perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik, rekan-rekan ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom molotov dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak ya pelajar untuk turun pada tanggal 25 Agustus 2025. Pelajar sebagian adalah anak ya, seperti kami sampaikan di atas tadi bahwa anak ini berada dalam atau dilibatkan, diajak berada dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa ya. Saat peristiwa berlangsung, Kapolres Metro Jakarta Pusat, rekan-rekan, sudah senantiasa berkali-kali mengimbau, memberikan imbauan bahwa terhadap anak tidak seharusnya berada di tempat ini, lokasi yang sangat rawan. Nah, inilah pasal-pasal yang dipersangkakan oleh penyidik, rekan-rekan. Kemudian perlu kami sampaikan beberapa fakta rangkaian penyelidikan. Yang pertama, berawal adanya aksi kumpul tanpa pemberitahuan. Ya, aksi kumpul tanpa pemberitahuan tanggal 25 Agustus di depan gedung DPR MPR RI yang berujung ricuh. Ya, saat itu tanggal 25 Agustus berlangsung juga aksi yang damai menyampaikan pendapat dari elemen mahasiswa, dan sudah kami sampaikan bahwa terhadap yang menyampaikan pendapat kami laksanakan pelayanan, pengamanan, aksi menyampaikan pendapat dalam bentuk unjuk rasa ataupun demonstrasi. Pada aksi yang berujung ricuh yang sama sekali tidak diawali dari proses penyampaian pendapat, jadi datang langsung ricuh.
Ya, Polda Metro Jaya telah melakukan upaya pengamanan 337 orang. Sehingga situasi saat itu tanggal 25 kondusif. Kemudian terhadap massa yang diamankan dilakukan pendataan, pemeriksaan urin, komunikasi, pemisahan dengan klaster anak. Ya, anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun. Kemudian dilakukan konseling terhadap anak dengan mengundang stakeholders. Tahapan saat itu sudah kami jelaskan, mengundang KPAI, dinas terkait, kemudian mengundang orang tuanya, kemudian menghubungi pihak sekolahnya. Dan keesokan harinya atau setelah dilakukan tahapan-tahapan itu, anak-anak ini dikembalikan ke orang tuanya, ke keluarganya masing-masing. Kemudian di tanggal 25 itu diperoleh fakta bahwa ada 202 anak, 26 mahasiswa dan 109 warga yang datang karena terhasut oleh ajakan akun medsos T milik mereka, milik para tersangka. Ya, ini fakta yang ditemukan. Kemudian dari informasi tersebut, Satgas Gakum Anti Anarkis PMJ melakukan analisis. Jadi sekali lagi, penyelidikan itu dimulai sejak tanggal 25 Agustus. Ya, ini rekan-rekan juga harus paham. Beberapa hari sebelum proses penangkapan tersangka. Dilakukan analisis akun yang memberikan hasutan, ajakan kepada para pelajar untuk melakukan aksi anarkis, menyebarkan flyers yang berisi kata-kata kita lawan bareng. Di situ juga ada hashtag jangan takut. Kemudian ada caption di bawahnya, polisi butut, jangan takut. Ya, kemudian berawal dari data tersebut, Satgas Gakum Aksi Anarkis PMJ lebih intens melakukan monitoring akun-akun yang memiliki aktivitas ajakan kepada pelajar, dan puncaknya pada tanggal 28 Agustus terjadi kembali aksi anarkis. Kemudian untuk memastikan situasi kondusif, Satgas Gakum ini kembali melakukan upaya-upaya kepolisian mengamankan setidaknya ada 794 perusuh, di mana kembali aksi anarkis terjadi dan didominasi oleh pelajar anak yang seharusnya melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya masing-masing. Saat itu kami menyampaikan di lapangan, di lokasi secara bertahap, jam 8:30 ada 100 sekian yang sudah diamankan, anak-anak di jam belajar, rekan-rekan. Rekan-rekan bisa membayangkan dampak dari ajakan, hasutan dari akun-akun yang digunakan oleh para tersangka, sehingga jam 8:30 sudah diamankan di Bekasi Kabupaten, Bekasi Kota, Depok, Jakarta, anak-anak pelajar yang berasal dari berbagai daerah. Dari Indramayu, dari Cirebon, dari Purwakarta, dari Cianjur, dari Serang, dari Depok, karena mengikuti ajakan medsos ini. Kemudian Polda Metro Jaya, tim Satgas terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku atau dalang dibalik hasutan-hasutan terhadap pelajar untuk melaksanakan anarkis yang mengancam, tentunya berdampak mengancam keselamatan diri anak-anak pelajar yang ikut aksi ini. Ya, sekali lagi bukan aksi menyampaikan pendapat. Ya, kami juga sampaikan waktu di tanggal peristiwa itu ada anak yang kedapatan membawa anak panah. Ada yang kedapatan membawa botol. Diinterogasi oleh petugas kami di lapangan, botolnya untuk apa? Untuk melempar petugas.
Kemudian dari hasil penyelidikan, maka Satgas Gakum Aksi Anarkis telah menemukan dugaan peristiwa pidana tentang hasutan, kemudian mengajak anak, menyebar kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan. Kemudian akun-akun yang intens mengajak para pelajar untuk melakukan anarkis tersebut, ada juga yang mengajak membuat atau menjelaskan tata cara pembuatan bom Molotov dengan iming-iming perbuatannya dilindungi hukumnya dan keamanan. Nah, itu yang di kanan itu. Ya, tutorial pembuatan bom Molotov itu di-share juga oleh sebuah grup WAG oleh tersangka RAP dan melalui akun @r. Jadi ada juga beberapa pihak yang masih dilakukan pendalaman terkait memberikan iming-iming imbalan uang dengan rentang nominal Rp62.500 hingga Rp200.000 bagi anak-anak dan dewasa yang mau hadir melakukan aksi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyidikan, jadi meningkat dari awal penyelidikan, yaitu pendalaman terkait peristiwa apakah diduga ada peristiwa pidana. Setelah tahapan dilakukan, meningkat ke penyidikan, berbekal 4 alat bukti, diantaranya ada keterangan saksi 22 orang, kemudian alat bukti surat, alat bukti petunjuk, ditambah keterangan ahli. Maka penyidik memiliki keyakinan untuk menetapkan 6 orang tersangka yang sudah kami sebutkan tadi. Ya, dengan persangkaan pasal 160 KUHP dan atau pasal 87, junto pasal 76H, junto pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dengan ancaman pidana, pasal 60 ancaman pidananya 6 tahun. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak pasal ancaman pidananya 5 tahun. Kemudian Undang-Undang ITE ancaman pidananya 6 tahun. Kemudian penyidik terus melakukan pendalaman dan fokus dan juga terus melakukan pengembangan pada objek perkara berupa hasutan-hasutan yang disebarkan dalam bentuk flyer yang berisi ajakan kepada pelajar dan anak untuk terlibat dalam peristiwa. Ya, pernah kami sampaikan sebelumnya imbauan bahwa hati-hati dalam penyampaian atau bijak bermedsos, karena yang menjadi viewers, yang menjadi subscribers, yang menjadi followers itu bisa dari berbagai kalangan dan berbagai umur, sehingga harus bijak menggunakan. Ya, itu imbauan kami beberapa waktu yang lalu. Jadi penyidik fokus pada objek perkara dan masih dikembangkan berupa hasutan dalam flyer yang berisi ajakan kepada pelajar untuk terlibat. Ya, hasutan atau ajakan kepada pelajar untuk terlibat kepada peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau aksi anarkis yang disebarluaskan melalui akun media sosial IG dan akun T. Ya, sudah kami jelaskan tadi nama-nama akunnya. Kemudian penyidik menemukan bahwa tujuan isi flyer dan caption yang berupa hasutan kepada pelajar yang merupakan anak untuk jangan takut aksi dan mengajak melawan bersama yang berujung pada terjadinya kerusuhan yang mengancam jiwa dan keselamatan anak. Bahwa penyidik juga menemukan terjadi peristiwa anarkis yang terjadi tanggal 25 Agustus di depan gedung DPR MPR di Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat yang berujung anarkis, sehingga diamankan 337 orang dan diantaranya telah ditetapkan 3 orang tersangka yang diduga melakukan pengerusakan terhadap kendaraan bermotor.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.